Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Qin San menatap papan nama itu dengan niat bertarung yang tinggi. Qin San menjulurkan tangannya, membentuk badai angin dan mengibaskannya. Duar, jeder. Sekali kibasan, papan nama itu hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Para penjaga gerbang yang sedang bertugas terperanjat kaget. Mata mereka saat ini tertuju pada sosok pemuda yang berdiri tidak jauh dari gerbang yang mereka jaga. Kurang ajar. Berani sekali kamu mengacau di sini. Apa kamu tahu tempat apa ini? Teriak salah satu penjaga. Saat penjaga itu akan melanjutkan bicaranya, Qin San kembali melambaikan tangannya. Duar, jeder. Badai angin menghantam gerbang benteng itu hingga porak-poranda. 10 anggota bandit sabit merah yang berjaga dibuat ketakutan. Saat akan berlari menjauh, Qin San menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, para penjaga itu sudah berubah menjadi kabut darah. Mereka hanya kultivator di alam pengumpulan Qi. Tubuh mereka sama sekali tidak dapat menanggung kekuatan yang ditimbulkan dari pukulan Qin San. Dari arah belakang benteng, satu persatu orang-orang bandit sabit merah berlarian ke depan. Ada yang menyerang, ada yang menyerang. Cepat! Panggil ketua dan wakil ketua. Teriakan panik dari orang-orang itu terdengar nyaring. Mereka belum melihat siapa yang melakukan serangan. Namun panik setelah melihat mayat rekannya yang tanpa kepala. Siapa yang berani membuat kekacauan di markas sabit merah? Teriakan keras penuh intimidasi terdengar nyaring dari arah bangunan utama markas paviliun sabit merah. Sosok pria paruh baya dengan bekas luka di dahinya berjalan keluar dari gedung utama. Dia adalah ketua paviliun sabit merah, Li Feng. Di belakangnya, ada 5 orang yang ikut berjalan dengan wajah garang. Salah satunya adalah wakil ketua sabit merah, Li Yingzhou. Dari arah gerbang, sosok pemuda dengan jubah putih yang melambai tertiup angin berjalan santai. Tangannya bahkan diletakkan di punggungnya. Raut wajahnya datar, namun sorot matanya dipenuhi niat membunuh. Aku kira bandit seperti kalian ini sangat kuat. Ternyata hanya sekumpulan kucing yang merasa jadi harimau, ejek Qin San setelah memeriksa tingkat kultivasi orang-orang yang ada di tempat itu. Qin San terus melepaskan indera spiritualnya dan menyapu seluruh area paviliun sabit merah. Bibir atasnya terangkat tersenyum meremehkan. Keluarlah. Apa kamu memandang rendah aku sehingga hanya mengutus para badut ini? Suara Qin San menggelegar setelah merasakan aura seorang kultivator alam prajurit surgawi tingkat 9 puncak yang masih berada di dalam gedung utama. Tidak lama berselang, sosok orang tua dengan jubah hitam, rambut dan jenggot putih berjalan keluar. Saat menatap pemuda yang meneriakinya, orang tua itu merasakan tekanan yang kasat mata. Anak muda, kamu siapa? Apakah di antara kita ada urusan yang mesti diselesaikan? Tanya orang tua yang terus berjalan ke arah Li Feng. Dia adalah pelindung agung paviliun sabit merah, Nang Gongming. Qin San menyipitkan matanya, niat membunuh yang terpancar dari aura agung yang menyeruak dari tubuhnya sama sekali tidak dapat disembunyikan. Melihat alam kultivasi orang-orang bandit sabit merah, Qin San memastikan orang tua itu yang pernah melukai kakeknya. Apa orang-orang sabit merah semuanya sudah berkumpul? Kalau sudah, saatnya kalian semua mati, kata Qin San dengan niat bertarung yang sudah membumbung tinggi. Berikutnya, Qin San tidak ingin terlalu banyak bicara. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ribuan pedang dari badai angin dengan cepat terbentuk di atas orang-orang paviliun sabit merah. Menyaksikan hal itu, Nang Gongming mengerutkan dahinya. Dia sudah menebak alam kultivasi pemuda yang datang itu hanya alam prajurit surgawi tingkat 6 puncak. Namun dia tidak menyangka pemuda di depannya bisa menciptakan banyak pedang dari badai angin. Teknik tingkat apa yang anak itu gunakan? Gumamnya dalam hati.
Saat Nanggong Ming terlihat masih berpikir, Qin San sudah melambaikan tangannya. Ribuan pedang angin yang menggantung di langit mulai berjatuhan. Tangan Nanggong Ming mulai terkepal, energi mengalir deras dari dantiannya. Dia kemudian menatap ribuan pedang yang jatuh dari langit. Tinju elemen api, gumamnya dalam hati. Nanggong Ming meninju udara kosong di atasnya. Swus, wus. Tinju raksasa dilapisi kobaran api dari energi yang menyeruak keluar dari tinju Nanggong Ming juga muncul di langit. Tinju api itu bergerak menukik ke atas ingin menghadang ribuan pedang angin yang dilepaskan Qin San. Duar, jeder. Ledakan besar dihasilkan dari benturan dua kekuatan itu. Tinju api milik Nanggong Ming terus melayang menyapu satu persatu pedang angin. Namun kekuatan tinju itu tidak bisa menghancurkan seluruh pedang angin yang sedang menukik turun dengan kecepatan tinggi. Melihat itu, Nanggong Ming berteriak ke Li Feng dan prajurit surgawi lainnya dari paviliun sabit merah. Cepat serang sama-sama, kalau tidak, semua orang-orang kita yang hanya di alam pengumpulan Qi akan mati, teriaknya. Mendengarkan hal itu, Li Feng bersama Li Yingzhou dan para prajurit surgawi bandit sabit merah segera melepaskan serangan terkuat mereka ke arah pedang angin milik Qin San. Li Feng melepaskan tinju ganda yang menghasilkan bayangan dua tinju besar yang mengarah ke langit. Sementara Li Yingzhou menggunakan teknik pedang angin yang membentuk energi pedang yang terlihat samar. Duar, duar, jeder. Puluhan energi pedang dan tinju-tinju raksasa melayang di langit berbenturan dengan pedang yang terbentuk dari badai angin milik Qin San. Fiu. Suara nafas lega dari orang-orang bandit sabit merah terdengar jelas saat melihat pedang angin yang jatuh dari langit bisa dihalau dengan serangan bersama dari para prajurit surgawi bandit sabit merah. Pukulan naga langkah pertama. Saat wajah mereka terlihat lega, Qin San tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke ruang kosong. Kepala naga dengan aura kekerasan muncul dan bergerak cepat ke arah kumpulan orang-orang bandit sabit merah. Duar, duar. Seratusan anggota bandit sabit merah yang hanya berada di alam pengumpulan Qi berhamburan. Namun tetap saja, kepala naga itu merubah puluhan di antara mereka menjadi kabut darah. Orang-orang bandit sabit merah kini diliputi ketakutan yang tinggi. Beberapa di antara mereka bahkan mengutuk orang paviliun sabit merah yang menyinggung pemuda gila itu. Sialan, siapa sebenarnya anak ini? Nanggong Ming terlihat sangat waspada. Melihat puluhan anggotanya terbunuh, Li Feng menggeretakkan giginya kemudian berteriak, "Ayo, gunakan seluruh kekuatan kalian, kita bunuh anak ini dengan sekali serangan," perintahnya. Ada 13 prajurit surgawi di antara mereka. Saat ini, semuanya mengalirkan energi mereka dengan gila-gilaan. Tidak ada yang menahan diri. Melihat puluhan rekan mereka menjadi kabut darah, membuat orang-orang itu murka. Sejak kapan ada orang yang berani mengusik paviliun sabit merah di markasnya sendiri? Li Feng memimpin anak buahnya yang berada di alam prajurit surgawi untuk menyerang bersama. Nanggong Ming yang melihat itu, segera menelan pil spiritual energi tingkat 3 miliknya. Memanfaatkan waktu saat Li Feng dan yang lainnya menyibukkan Qin San, Nanggong Ming duduk bersila dan mulai memurnikan pil spiritual energi yang ditelannya. Bayangan tinju, energi pedang, serta serangan lainnya saat ini memenuhi langit di atas benteng paviliun sabit merah. Melihat itu, Qin San hanya tersenyum mengejek. Pukulan naga gerakan kedua, gumamnya dalam hati. Qin San melepaskan pukulan ke udara kosong di depannya. Naga besar meliuk-liuk di kehampaan. Aura kematian menyeruak keluar dari naga itu. Raut wajah orang-orang dari bandit sabit merah berubah ketakutan. Mereka yang awalnya dipenuhi kemarahan, kini hati mereka bergetar karena ketakutan. Serangan yang Qin San kerahkan memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qin San tidak ingin membuang waktunya terlalu lama di tempat itu. Nanggong Ming yang sedang memurnikan pil yang ditelannya bahkan menghentikan teknik kultivasinya. Aura kematian sangat terasa dari serangan Qin San kali ini. Anggota bandit sabit merah yang hanya berada di alam pengumpulan Qi bahkan harus muntah darah.
Mereka sama sekali tidak dapat menahan aura yang dipancarkan pukulan naga gerakan kedua milik Kinsan. Duar, jeder. Serangan para prajurit surgawi Paviliun Sabit Merah menguap tanpa sisa. Menghadapi gerakan kedua pukulan naga Kinsan, teknik mereka sama sekali tidak berarti. Energi yang dihasilkan dari pukulan dan senjata spiritual mereka layaknya setitik api yang diceburkan ke laut saat bertemu dengan pukulan Kinsan yang berbentuk naga besar itu. Penampakan naga besar terus meliuk turun. Orang-orang Paviliun Sabit Merah seperti melihat naga sungguhan yang akan menerkam mereka. Semakin dekat, tekanan dari aura kematian yang dibawa pukulan Kinsan makin besar. Puluhan anggota Sabit Merah kini jatuh berlutut. Mereka tidak bisa menahan tekanan dari pukulan berbentuk naga milik Kinsan. Ah, tidak, tolong, selamatkan aku, berbagai jeritan ketakutan terdengar nyaring. Duar, duar, ledakan besar terjadi meluluh lantahkan benteng bandit Sabit Merah. Debu beterbangan membentuk kabut yang menutupi pandangan. Jeritan orang-orang itu ditenggelamkan kerasnya bunyi benturan dari pukulan berbentuk naga yang nyata. Kinsan masih berdiri di tempatnya, tidak terpengaruh sama sekali dengan pemandangan yang ada di depannya. Kurang dari 5 menit, kabut debu mulai menipis. Kondisi tragis orang-orang bandit Sabit Merah kini terlihat jelas. Tidak ada lagi orang yang terlihat berdiri. Potongan tubuh terberai di beberapa tempat. Li Feng, Li Yingzhou, Nanggong Ming kini terbujur kaku. Sebagian anggota tubuh terpisah dari tubuhnya. Bandit Sabit Merah yang selama ini bertindak semaunya di kampung dan kota-kota sekitar Gunung Wuji kini tinggal nama. Dari pelindung agung, ketua, wakil ketua, kini musnah dibantai pemuda 15 tahun. Kinsan berjalan di antara mayat-mayat itu, menuju gedung utama yang terdapat di bagian belakang benteng. Lumayan, jadi bandit ternyata membuat mereka kaya, kata Kinsan saat memasuki ruang harta bandit Sabit Merah. Di dalamnya, Kinsan menemukan setumpuk batu spiritual tingkat rendah. Mungkin jumlahnya ada 5 juta batu tingkat rendah. Belum lagi senjata tingkat hitam dan teknik bela diri hitam tingkat atas. Kinsan juga menemukan beberapa kotak berisikan pil spiritual tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Kinsan melangkahkan kakinya berjalan meninggalkan gedung utama. Dia terus berjalan ke arah gerbang. Saat mencapai gerbang, Kinsan berhenti dan membalik badannya. Hanya dengan sekali lambaian tangan, benteng bandit Sabit Merah kini tinggal puing. Kinsan merobohkan seluruh bangunan menggunakan badai angin. Sepertinya aku harus mengunjungi seluruh kota yang ada di sekitar kota Wuji. Aku tidak ingin kejadian kemarin terjadi lagi di kota Wuji. Batinnya sambil mulai menggunakan kecepatan prajurit surgawi tingkat 6 puncak. Saat sampai di jalur utama yang biasa digunakan para pedagang maupun orang-orang yang berpergian antar kota, Kinsan mulai berjalan santai layaknya orang biasa. Dia menyembunyikan auranya. Kinsan tidak ingin mendapatkan masalah yang tidak perlu dalam perjalanannya. Tujuannya saat ini adalah kota Laotien. Tempat itu adalah kota domisili keluarga Gao. Matahari sedikit lagi tenggelam. Cahayanya mulai redup. Jalur yang dilalui Kinsan mulai gelap tertutup lebatnya pepohonan. Kinsan tidak menghentikan langkahnya. Dia mulai melepaskan indera spiritualnya. Mencari tempat yang layak untuk beristirahat malam ini. Ada pemukiman di depan sana. Sebaiknya aku menumpang di rumah penduduk saja, katanya sambil terus berjalan. Kinsan tidak lagi berpapasan dengan pengguna jalan lain. Melihat lingkungan sekitarnya sudah sepi, Kinsan meningkatkan kecepatannya menggunakan kecepatan prajurit surgawi tingkat 6. Setelah 20 menitan, Kinsan akhirnya menemukan sebuah kampung kecil. Kinsan tetap melepaskan indera spiritualnya. Dia tidak menemukan aura yang berbahaya di kampung itu. Dengan santai, dia terus melangkah menuju gerbang kampung yang tertutup rapat. Tembok kampung dibangun dengan batu seadanya. Bagi kultivator prajurit surgawi, tembok pembatas desa ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Namun Kinsan tetap berjalan dengan santai ke arah gerbang. Saat jaraknya tersisa beberapa meter,
terdengar suara yang menghentikan langkahnya. "Ada keperluan apa Tuan menuju desa kami?" Suara itu terdengar jelas dari balik gerbang dengan nada hati-hati. "Maaf, aku hanya seorang pengelana, butuh tempat istirahat untuk malam ini," jawab Qin San dengan nada ramah. Hanya beberapa saat setelah itu, gerbang kampung mulai dibuka oleh 2 orang pemuda. Di balik gerbang ada 5 pemuda lain yang sedang memegang golok biasa dan seorang pria parubaya. "Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang ini seperti sedang menunggu musuh?" batin Qin San. Pria parubaya di antara para pemuda ini kemudian tersenyum dan mempersilahkan Qin San memasuki gerbang kampung. Meskipun pria parubaya ini terlihat sopan, namun sorot waspada pada matanya tidak dapat membohongi Qin San. Qin San berjalan dengan santai. Dia tahu, di antara orang-orang yang ada di depannya, hanya pria parubaya ini yang dapat memadatkan energi. Dia sudah di alam pengumpulan Ki tingkat 4 puncak sementara pemuda-pemuda yang dia temani masih di alam prajurit atau belum bisa memadatkan energi Ki di dantiannya. "Apa Tuan dari daerah yang jauh?" tanya pria parubaya tadi yang masih dengan nada ramah. Qin San berhenti setelah melangkahkan kakinya memasuki gerbang. Dia menatap orang-orang yang ada di situ, kemudian menyunggingkan senyum. "Iya benar, aku hanya lewat di tempat ini. Tapi karena sudah malam, jadi aku memutuskan untuk menemukan tempat istirahat malam ini." "Maaf, apa aku boleh tahu, kenapa kalian seperti orang yang ketakutan?" kata Qin San saat menatap orang-orang ini. Mendengar perkataan Qin San, orang-orang ini mulai menurunkan kewaspadaannya. Apalagi saat melihat pakaian dan jubah yang dikenakan Qin San yang terbuat dari sutera. Mereka menebak pemuda di depannya pasti tuan muda dari sebuah keluarga besar. Meskipun mereka tetap memiliki keraguan, biasanya tuan muda keluarga besar akan membawa banyak pengikut bersamanya. "Tuan muda, di kampung ini, kami tidak memiliki penginapan. Tapi kalau tuan muda tidak keberatan, tuan muda bisa tinggal dan istirahat di kediaman kepala kampung," kata pria paruh baya tadi. Qin San hanya tersenyum sambil mengangguk. Pria paruh baya itu kemudian mengantar Qin San untuk menuju kediaman kepala kampung. Sementara pemuda lainnya tetap berjaga di gerbang kampung. "Apa kalian tahu, pemuda tadi sepertinya tidak sederhana. Tidak ada aura apapun yang terasa dari tubuhnya. Tapi berani berkeliaran sendiri. Aku juga tidak merasakan apa-apa dari tubuhnya. Apa dia hanya orang biasa?" Para pemuda yang berjaga di gerbang kampung saling berdiskusi. Mereka merenggangkan kewaspadaannya saat tidak merasakan aura apa-apa dari tubuh Qin San. Qin San memang sengaja menyembunyikan alam kultivasinya menggunakan teknik yang dia dapat dari sisa ingatan Kaisar Langit. Dengan basis kultivasinya saat ini, mungkin hanya kultivator alam elemen tingkat 7 ke atas yang dapat mengetahui tingkatan kultivasinya. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak dalam kampung, pria paruh baya yang mengantar Qin San berhenti di depan sebuah rumah panggung yang materialnya semuanya dari kayu. Dibanding rumah-rumah lainnya, ini adalah rumah terbaik yang ada di kampung ini. "Salam Tuan," ujar pria paruh baya itu di depan kediaman kepala kampung. Qin San dapat merasakan, seseorang di atas rumah panggung memiliki basis kultivasi pengumpulan Ki tingkat 8 puncak. Basis kultivasinya memang terdengar lemah. Namun sebenarnya, itu adalah pencapaian luar biasa bagi penduduk di kampung-kampung kecil seperti ini. Tak lama berselang, sosok orang tua dengan pakaian yang sederhana membuka pintu. Matanya menyapu Qin San yang saat ini berdiri tenang di samping pria paruh baya yang mengantarnya. "Siapa yang kamu bawa ke sini?" kata pria tua yang berada di atas rumah panggung ke pria paruh baya yang mengantar Qin San. "Maaf Tuan, tuan muda ini butuh tumpangan untuk istirahat malam ini. Jadi aku bawa ke kediaman kepala kampung," jawab pria paruh baya. Pria tua itu melepaskan indera spiritualnya. Namun dia sama sekali tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi pemuda yang ada di depannya. Pria tua itu adalah kepala kampung, usianya mungkin sudah 80 tahunan. Dia adalah orang terkuat di kampung ini. Basis kultivasinya,
alam pengumpulan Ki tingkat 8 puncak. Bagi orang-orang di kampung seperti ini, memang sangat sulit untuk mengembangkan diri. Mereka kekurangan sumber daya serta hanya memiliki warisan kultivasi tingkat rendah. Mampu memadatkan energi di dantian mereka, itu sudah luar biasa. Maafkan aku Tuan Muda, namaku Wazung, aku kepala kampung di sini. Kalau boleh tahu, kenapa Tuan Muda bisa berada di sekitar sini sendirian? Kata pria tua itu sambil mempersilahkan Qin San memasuki rumah panggung itu. Sementara pria paruh baya yang mengantar Qin San berbalik pergi. Dia harus kembali berjaga di gerbang kampung. Qin San tersenyum kemudian mengikuti ajakan orang tua itu. Aku hanya pengembara mandiri, tidak ditemani siapa-siapa. Aku kebetulan lewat dan melihat kampung ini. Karena sudah malam, aku pikir bisa menumpang untuk 1 malam di kampung ini untuk beristirahat, jawab Qin San. Di atas rumah panggung, terdapat beberapa kursi dan meja kayu. Wazung kemudian mengambil teko dan gelas dari bambu. Dia menuangkan arak kualitas rendah di gelas bambu. Tuan Muda, silahkan dicicipi. Maaf, hanya ada arak seperti ini. Kampung kami adalah kampung kecil, jadi hanya bisa menyediakan arak kualitas rendah seperti ini. Maaf, apa aku boleh tahu nama dan asal Tuan Muda? Kata Wazung dengan ramah. Perbincangan dua orang beda generasi ini berlangsung santai. Qin San tetap merendahkan diri dan tidak mengungkap asal dan identitasnya yang sebenarnya. Dia menyebut namanya San Qin dan berasal dari kota di luar provinsi Linchen. Setelah berbincang dengan kepala kampung, Qin San akhirnya tahu jika kampung yang disinggahinya ini namanya Kampung Labu. Menurut kepala kampung, dulu di tempat ini ditemukan labu emas. Labu emas itu turun-temurun dijaga oleh kepala kampung. Namun suatu waktu, datang segerombolan kultivator yang merampok kampung itu dan membawa labu emas itu. Orang-orang di kampung itu percaya, labu emas membawa keberuntungan untuk mereka. Sejak labu emas itu dibawa pergi oleh para perampok, banyak orang kampung Labu yang mulai meninggalkan kampung. Sejak saat itu, warga kampung Labu yang bertahan hanya tersisa puluhan orang. Akhir-akhir ini, mereka juga dilanda ketakutan karena beberapa kejadian di kampung-kampung sekitar. Kabarnya, ada sekelompok orang yang mendatangi kampung lain dan membuat kekacauan dengan membawa pergi beberapa anak gadis. Orang-orang kampung Labu takut para penculik itu juga akan menargetkan anak-anak gadis di kampung mereka. Hal itulah sehingga penjagaan di gerbang kampung diperketat. Qin San saat ini dalam posisi duduk bersila di salah satu kamar yang disiapkan kepala kampung. Dia mengedarkan teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya. Tempat ini benar-benar miskin energi, batin Qin San. Dia yang bahkan menggunakan teknik kultivasi warisan Kaisar Langit hanya dapat menyerap energi yang sangat terbatas. Padahal dengan teknik kultivasi Kaisar Langit, Qin San dapat menyerap energi sebanyak mungkin dan dapat menjangkau energi dengan jarak yang jauh. Ternyata memang benar, semakin tinggi alam kultivasi, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menerobos. Batinnya, Qin San sudah berkultivasi lebih dari 4 jam namun dia hanya merasa menyerap energi yang sangat sedikit. Sama sekali belum dapat memuaskan rasa haus di pusat energinya. Sementara itu di area gerbang kampung, keributan terdengar jelas. Bahkan suara pertarungan dan jeritan kesakitan terdengar sampai ke kediaman kepala kampung. Apa yang terjadi? Batin Qin San sambil membuka matanya. Dia menghentikan kultivasinya dan mulai berjalan keluar. Di gerbang kampung, beberapa orang terbaring lemah. Mereka adalah kelompok pemuda yang menjaga gerbang kampung. Sementara pria paruh baya yang mengantar Qin San ke kediaman kepala kampung, saat ini berdiri dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Di depannya, sekelompok orang dengan penutup wajah nampak berdiri dengan sombongnya. Jumlah mereka ada 12 orang. Di depan, seorang pria dengan jubah hitam dan tangan diletakkan di punggung berdiri sambil menginjak dada salah satu pemuda kampung. Serahkan, anak-anak gadis kalian. Kalau tidak, aku akan suruh anak buahku menghabisi kalian semua,
kata pria itu dengan nada memerintah. Pria paruh baya tadi hanya tersenyum kecut. Dia sudah merasakan kehebatan orang-orang ini. Jangankan dia, bahkan kepala kampung sekalipun mungkin bukan tandingan pria berjubah hitam ini. Beberapa saat lalu, dia hanya melawan salah satu dari pria dengan penutup wajah itu. Alam kultivasinya sama sekali tidak ada apa-apanya di depan orang-orang ini. Tidak lama berselang, seorang pria tua muncul dari dalam kampung. Dia kepala kampung Labu, Wazung. Kerutan di wajahnya bertambah banyak melihat para pemuda yang menjaga gerbang saat ini telah dihajar babak belur. Selang beberapa menit muncul lagi lebih dari 10 pria kampung lainnya. Sayangnya, tidak ada di antara mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari kepala kampung. Aku tidak punya banyak waktu, serahkan anak gadis kalian atau kampung ini akan aku musnahkan, kata pemimpin para penyerang. Kepala kampung hanya mendengus kemudian melangkah ke depan dengan mengepalkan kedua tangannya. Hal itu diikuti oleh warga kampung lainnya. Meskipun harus mati, mereka tidak akan menyerahkan anak gadis mereka. Huf, kalian ternyata memilih untuk mati. Habisi mereka semua, perintah pemimpin kelompok itu. Saat 11 pria dengan penutup wajah ini akan menyerang, tiba-tiba suara mendominasi terdengar dari arah dalam kampung. Hanya tikus lemah, berani berbuat seenaknya. Suara itu menggema hingga menyakiti telinga beberapa orang yang hanya berada di alam pengumpulan Ki. Sosok pemuda dengan jubah putih, melangkah dengan santainya. Raut wajahnya datar, namun sorot matanya sedalam lautan tak berujung. Dia adalah Qin San. Qin San terus melangkah hingga ke samping kepala kampung. Melihat pemuda yang berdiri di sampingnya, Wazung hanya mengangguk. Sejak awal bertemu, dia sama sekali tidak dapat mengukur tingkat kultivasi Qin San. Dia juga tidak percaya kalau pemuda yang berani menjelajah sendiri ini adalah pemuda biasa. Qin San menatap pemimpin para pria dengan penutup wajah. Saat ditatap oleh Qin San, pria dengan jubah hitam langsung mundur 2 langkah. Dia seperti ditatap binatang spiritual tingkat tinggi. Ketakutan mulai menghinggapi hatinya. Sejak Qin San muncul, dia berusaha memeriksa basis kultivasinya. Namun tidak berhasil. Siapa pemuda ini? Aku sama sekali tidak dapat mengukur tingkat kultivasinya. Batin pemimpin pria dengan penutup wajah itu. Namun sebelum tersadar, Qin San sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Swash, duar, bruk. 5 tubuh pria dengan penutup wajah tiba-tiba terjatuh tanpa kepala, usai suara ledakan. Hanya dengan satu gerakan, 5 orang di antara 12 pria penyerang itu tewas di tangan Qin San. Dia meledakkan kepala mereka dengan pukulannya. Qin San sama sekali tidak menggunakan energi Qi, dia hanya mengaktifkan kekuatan tubuh raja miliknya. Pria dengan jubah hitam bersama 6 orang lainnya kini berdiri dengan tubuh yang gemetar. Mereka belum pernah melihat seseorang membunuh sekejam itu. Kepala kampung Labu bersama penduduk lainnya juga bergidik ngeri. Pemuda yang menumpang istirahat di kampung mereka ini ternyata adalah pria kejam. Sama sekali tidak selaras dengan tampangnya. Para pembuat onar ini tidak ada apa-apanya di mata Qin San. Pemimpin orang-orang ini bahkan hanya di alam prajurit surgawi tingkat 2. Qin San kembali bergerak dan melakukan hal yang sama. 6 tubuh tanpa kepala kembali terjatuh. Darah mereka membasahi tanah sekitar. Pria dengan jubah hitam itu kini benar-benar diliputi ketakutan. Tidak lebih dari 2 menit, tiba-tiba seluruh anak buahnya mati tanpa kepala. Bagaimana bisa? Dia iblis. Gumamnya dengan raut wajah merah dan tubuh yang gemetar. Qin San melepaskan kekuatan jiwanya. Dia menekan pemimpin kelompok itu dengan serangan jiwa. Bahkan kultivator alam elemen tingkat 1 tidak mampu melawan kekuatan jiwa Qin San, apalagi kultivator prajurit surgawi tingkat 2 puncak. Pria itu mulai berteriak kesakitan. Dia tidak bisa menanggung rasa sakit dari serangan jiwa Qin San. Berlutut, hardik Qin San. Pria itu langsung menekuk kakinya dan berlutut di depan Qin San. Dia terus mengalirkan energinya untuk menekan rasa sakitnya. Namun usahanya sia-sia.
Cepat katakan, kalian dari kelompok mana? Tanya Qin San yang masih melepaskan kekuatan jiwanya. Bunuh saja aku. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku, jawab pria itu dengan raut wajah menahan sakit. Mendengar jawaban pria tadi, Qin San hanya tersenyum. Dia yakin, pria ini akan buka mulut. Siapa yang akan tahan saat jiwanya diserang terus-menerus? Keringat sudah membasahi seluruh tubuh pria itu. Dia bahkan membuka sendiri penutup wajahnya. Orang-orang kampung Labu dibuat terheran-heran dengan cara Qin San. Pengetahuan orang-orang ini terbatas. Sebagian dari mereka hanya mengenal alam kultivasi untuk melakukan serangan. Mereka jarang yang tahu, jika serangan menggunakan kekuatan jiwa jauh lebih mematikan. Para kultivator memang sangat jarang menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk bertarung. Dibutuhkan energi banyak untuk melakukannya, sehingga hal itu jarang dilakukan. Hanya 5 menit setelah pria berjubah hitam bertahan tidak ingin membuka mulutnya. Dengan suara bergetar dia akhirnya menyerah. Tolong hentikan, akan aku katakan. Kami dari kelompok badak hitam, kata pria itu. Apa kalian juga yang melakukan penculikan anak gadis di kampung-kampung lain? Kalian mau apakan mereka? Kepala kampung yang mendengar jawaban pria itu ikut bertanya. Kami menangkap para gadis ini untuk dijual. Ada seseorang dari Provinsi Muang yang akan menjemput mereka tiap 3 bulan. Selama 3 bulan, kami dari kelompok badak hitam akan membagi diri untuk menjarah kampung-kampung yang hanya dihuni kultivator lemah, jelasnya. Pria itu terus menjawab apa yang ditanyakan Qin San dan orang-orang kampung Labu. Setelah mengetahui kebenarannya, Qin San membunuh pria tadi dengan tikaman pedang angin. Dari keterangan pria tadi, Qin San sudah tahu jika kelompok badak hitam ini hanya pengumpul. Meskipun demikian, Qin San bertekad untuk menghancurkan organisasi ini. Apalagi, menurut pria tadi, markas mereka berada tidak jauh dari kota Laotien. Orang-orang kampung Labu akhirnya membubarkan diri. Mereka membawa para pemuda yang terluka untuk dirawat. Sementara Qin San dan Hua Zung kembali ke kediaman kepala kampung. Paginya, saat Qin San akan melanjutkan perjalanannya, orang-orang kampung Labu, mulai dari anak-anak hingga orang tua, ternyata sudah berkumpul di gerbang kampung. Mereka mengantar kepergian Qin San dengan membungkuk sebagai ucapan terima kasih. Melihat orang-orang itu, niat Qin San untuk mendatangi markas badak hitam semakin besar. Tuan Muda, terima kasih atas apa yang Tuan Muda lakukan. Kalau Tuan Muda tidak ada, aku tidak yakin kami masih bisa hidup pagi ini, kata Hua Zung. Qin San tersenyum ramah pada orang-orang ini. Qin San memberikan satu cincin penyimpanan yang dia ambil di markas bandit sabit merah. Isinya beberapa ribu batu spiritual tingkat rendah dan teknik tingkat hitam. Dia juga meninggalkan 2 senjata spiritual tingkat hitam. Orang-orang kampung Labu dibuat sangat terharu dengan pemberian Qin San. Kapan mereka melihat harta seperti itu? Qin San kemudian mengambil langkah dan menghilang dari pandangan orang-orang kampung Labu. Di pinggiran hutan, pemuda dengan jubah putih terlihat berjalan sendiri. Dia adalah Qin San yang melalui jalanan setapak yang juga dilalui beberapa orang. Serahkan tas penyimpananmu. Suara itu terdengar jelas hingga menakuti beberapa orang yang melewati jalan itu. Qin San mengerutkan keningnya dan menyapu pandangannya ke depan. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, sekelompok orang sedang menghentikan seorang pria tua bersama anak-anak yang usianya kira-kira baru 7 tahun. Tolong Tuan, lepaskan kami. Batu spiritual tingkat rendah ini mau aku gunakan untuk membeli pil pengobatan cucuku, jawab orang tua itu. Pria tua itu hanya kultivator di alam pengumpulan Ki tingkat 7 awal. Sementara anak kecil yang di sampingnya tampak berwajah pucat. Pria yang menghadang, menendang pria tua itu hingga terlempar beberapa meter. Qin San yang baru sampai di tempat itu langsung murka. Dia mengepalkan tangannya dan melepaskan pukulan ke pria yang menendang tadi. Duar, pria itu langsung berubah menjadi kabut darah. Melihat itu, rekannya yang lain langsung berhamburan berlari meninggalkan tempat itu.
Pria yang dipukul Qin San menjadi kabut darah adalah pemimpin mereka. Dia yang memiliki alam kultivasi tertinggi, sehingga tidak akan mungkin rekannya tinggal untuk membalas dendam. Hal yang dibenci Qin San adalah para pengganggu. Qin San memang tidak akan mungkin membela semua yang lemah. Namun dia juga tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi di depan matanya. Orang-orang yang melihat Qin San membunuh pria tadi bergidik ngeri. Siapa pemuda ini? Dia bahkan membunuh orang tadi hanya dengan satu pukulan. Sepertinya dia tuan muda dari kota Laotien. Mana ada orang biasa yang punya kemampuan sehebat itu. Lihat pakaiannya, juga terlihat sangat bagus. Berbagai diskusi terdengar dari orang-orang yang melihat kejadian tadi. Qin San yang mendengar hal itu, malas untuk meladeninya. Dia berjalan menghampiri orang tua dan cucunya yang tadi ditindas oleh orang-orang itu. "Anak muda, terima kasih sudah menolong kami," kata orang tua yang tadi sempat ditendang. Qin San mengangguk dengan raut wajah ramah. "Tuan mau kemana?" tanya Qin San. "Aku mau membawa cucuku ke kota Laotien untuk berobat. Katanya, akan banyak alkemis yang berkumpul di sana. Aku ingin mencari pil penyembuh untuk cucuku," jawab orang tua tadi. Setelah berbincang sebentar, mereka akhirnya berpisah. Orang tua dan cucunya melanjutkan perjalanannya ke kota Laotien. Masih butuh waktu 7-8 hari untuk tiba di kota Laotien. Apalagi, kakek tadi membawa cucunya yang sedang sakit. Sementara itu Qin San memilih memasuki hutan. Saat melepaskan indera spiritualnya tadi, dia merasakan sesuatu yang menarik di kedalaman hutan. Apa dia tidak tahu, kalau belum pernah ada orang yang berani memasuki hutan itu malam hari. Jangankan malam hari, siang hari saja, orang-orang masih berpikir untuk memasuki hutan itu. Katanya ada hewan spiritual yang kuat yang menjaga hutan ini, kata orang-orang yang berada di tempat itu lagi. Namun mereka tidak ingin menghiraukan Qin San. Mereka berjalan terburu-buru untuk meninggalkan pinggiran hutan itu. Apalagi matahari sedikit lagi tenggelam. Tanda malam akan tiba. Mereka hanya kultivator alam pengumpulan Qi, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menentang bahaya hutan itu di malam hari. Untuk sampai ke kota Laotien, sebenarnya lebih cepat jika melewati hutan ini. Namun berbagai cerita dan mitos soal hutan ini membuat orang-orang takut melewatinya. Dibandingkan melewati jalur umum, dengan melewati hutan ini, orang akan sampai di kota Laotien lebih cepat 3 hari. Itu berdasarkan kecepatan alam pengumpulan Qi. Sementara itu di antara rimbunnya pepohonan, Qin San terus berjalan ke kedalaman hutan. Dia masih terus melepaskan indera spiritualnya. Saat berjalan lebih dari 2 jam ke kedalaman hutan, dia tidak menemukan apa-apa. Qin San akhirnya memutuskan mencari tempat peristirahatan sementara. Di dekat sungai dia menemukan batu besar berlubang yang bentuknya seperti gua. Namun hanya muat untuk 2-3 orang. Qin San akhirnya memutuskan memasuki batu itu. Suara aliran sungai melengkapi suasana hutan yang damai. Qin San mengeluarkan beberapa potong daging hewan buas dari cincin penyimpanannya. Saat berjalan tadi, dia sebenarnya berharap bisa bertemu binatang buas atau binatang spiritual tingkat rendah. Setidaknya bisa menjadi makan malamnya, sehingga tidak perlu mengeluarkan bekal dari cincin ruang miliknya. Apa ini hutan biasa? Kenapa aku sama sekali tidak bertemu dengan binatang spiritual, bahkan binatang buas pun tidak ada, pikir Qin San sambil berusaha menyalakan api. Qin San sama sekali belum mengolah energi api, sehingga untuk menyalakan api dia masih menggunakan cara tradisional, yakni dengan gesekan batu. Di dalam hutan yang gelap, cahaya hanya terlihat dari lubang batu tempat Qin San istirahat. Dia masih menikmati daging panggang. Qin San menghabiskan banyak bekal yang ada di cincin ruangnya. Energinya selama meninggalkan kota Wuji banyak terkuras. Mulai dari pertarungannya di markas bandit sabit merah hingga penggunaan kekuatan jiwanya di kampung labu dan perjalanannya hingga tiba di hutan ini. Orang-orang akan keheranan jika ada yang melihatnya makan begitu banyak daging binatang buas. Bagi kultivator,
daging binatang buas memang bagus untuk mengembalikan energi. Namun tetap saja mereka memurnikan energi yang terkandung di daging setelah dimakan. Berbeda dengan Kinsan yang memiliki akar spiritual kaisar dan memiliki teknik kultivasi kaisar langit. Setelah 2 jam menyantap setiap daging yang selesai dipanggang, Kinsan akhirnya merasakan energinya sudah kembali 100%. Kinsan mulai mengambil posisi duduk bersila. Dia menutup matanya dan mulai menjalankan teknik kultivasi kaisar langit. Energi kaya mulai mengalir melalui meridiannya. Pil energi emas yang tergantung di atas pagoda 9 tingkat yang terbentuk samar mulai bergetar. Setelah melalui pertarungan di kota Wuji bersama Gao Yang, dilanjutkan pertarungan di markas bandit sabit merah. Saat ini pembatas alam kultivasi Kinsan mulai retak. Kinsan terus mengalirkan energi yang kaya ke dantiannya. Hutan ini ternyata memiliki energi yang cukup untuk berkultivasi. Setelah 3 jam menjalankan teknik kultivasi kaisar langit, Kinsan sudah merasakan pembatas alam kultivasinya sudah sangat menipis. Terobos, gumamnya dalam hati. Duar, ledakan yang teredam terdengar dari tubuhnya. Pil energi emas pecah menyemburkan energi yang sangat murni. Pusat energinya seperti mengembang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Kinsan mengerutkan dahinya melihat kapasitas dantiannya bertambah besar. Dia memperkirakan akan makin sulit bagi dirinya untuk menerobos. Melihat pusat energinya yang makin besar yang tentu akan memerlukan energi besar untuk menerobos. Kelebihannya, Kinsan dapat menyimpan energi yang jauh lebih besar dari kultivator lain yang setingkat. Setelah berhasil menerobos ke alam prajurit surgawi tingkat 7 awal, Kinsan masih menutup matanya dan menjalankan teknik kultivasi kaisar langit. Dia perlu menstabilkan alam barunya. Di ibu kota kerajaan Ying, di aula keluarga Yun, saat ini Patriark Yun marah besar. Dia sudah menerima berita musnahnya cabang keluarga Yun di kota Wuji. Dia juga menerima berita perpindahan kekuasaan di kota asalnya itu. Para anggota keluarga Yun terlihat berwajah masam. Mereka tidak mengira, pemuda yang mereka hina kini tumbuh menjadi begitu kuat. Patriark Yun sama sekali tidak dapat menemukan alasan pertumbuhan keluarga Qin di kota Wuji. Siapa ahli formasi yang begitu kuat membantu mereka? Sialan, teriak Patriark Yun, Yun Song. Saat ini, keluarga Yun berhasil menjadi salah satu keluarga kelas 1 di kerajaan Ying. Apalagi, setelah Putri Yun Song, Yun Feiwei berhasil menarik perhatian putra mahkota kerajaan Ying, Yin Fengshu. Musnahnya cabang keluarga Yun di kota Wuji tentu menjadi tamparan bagi mereka. Akan sangat memalukan jika kabar itu beredar luas di ibu kota kerajaan Ying. Aku ingin kalian mencari tahu, siapa ahli formasi yang membantu mereka. Bujuk ahli formasi itu untuk merusak formasi di kediaman Qin. Setelah berhasil merusak formasinya, aku akan mengirim kultivator alam elemen tingkat 4 ke sana, kata Patriark Yun. Niatnya untuk memusnahkan keluarga Qin semakin besar. Kalau Yun Song tahu, ahli formasi yang dia cari adalah Kinsan, dia mungkin akan mati karena marah. Kabar soal Kinsan yang menguasai formasi memang belum beredar. Selain keluarga Qin, hanya ahli formasi tingkat 2, He Liang yang tahu. Namun setelah keluarga Xiang berhasil dimusnahkan oleh Kinsan, He Liang menghilang entah kemana. Sementara itu di sekte Aula Langit, seorang gadis sedang berdiri dengan anggun menatap langit yang disinai rembulan. Matanya merah, tangannya terkepal kuat. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, seorang pemuda juga dengan wajah merah dan kemarahan yang membuncah sedang berdiri diam. Keheningan itu hanya berlangsung sebentar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.